Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Khairunisa Dayan Maharani dengan NIM 213141003. Yang kedua, saya sendiri, El Santika Manulang dengan NIM 213141007, dan yang ketiga, Salma Rahmadani dengan NIM 213141009. Pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, Lamuddin Finazo, 2004, menyatakan bahwa paragraf atau alenia merupakan satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang kedua, Ramlan 2010 menyatakan bahwa paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Selanjutnya, jenis paragraf. Jenis paragraf dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan tujuannya, dan yang kedua berdasarkan letak kalimatnya. Yang pertama berdasarkan tujuannya itu terdiri dari paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang memiliki latar, tokoh, alur, dan konflik. Biasanya paragraf ini tuh ditemui pada cerpen atau novel. Nah, selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menyampaikan isi pendapat atau ide pikiran yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan setiap pembacanya. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya menyampaikan suatu pendapat. Biasanya isi dari paragraf ini adalah pendapat seseorang yang dilengkapi beberapa alasan yang mendasar. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang mengajak setiap pembacanya atau bersifat mempengaruhi. Jadi tuh paragraf ini tuh kayak iklan. Dia tuh kayak mempengaruhi seseorang biar tertarik gitu. Contohnya tuh begini. Sarung ini terbuat dari kain yang bagus dan tidak panas ketika dipakai. Perkenalkan sarung merek ini, cepat dibeli ya, potongannya setengah harga. Ini lagi promo. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan letak kalimatnya. Itu terdiri dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang diawali dengan mengungkapkan masalah pokok yang kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, paragraf induktif. Jenis paragraf induktif ini merupakan sebuah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan beberapa penjelasannya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat topik yang dibahas di sana. Nah, yang terakhir, paragraf campuran. Jenis paragraf yang selanjutnya adalah paragraf campuran. Kalimat awal paragraf ini menjelaskan sebuah topik, dan kalimat kedua adalah kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik lagi. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat paragraf. Pertama itu kesatuan. Suatu paragraf yang harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas dan diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Jadi maksudnya itu, paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tuh tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Jadi kayak misalnya kita bahas tentang remaja, tapi topiknya remaja, tapi yang dibahas bukan remaja, jadi kan kayak nggak masuk gitu. Jadi kayak alurnya tuh nggak jelas. Yang dibahas yang di situ yang di terpampang judulnya itu remaja, tapi yang dibahas bukan remaja, jadinya kan nggak nyatu gitu. Nah, yang selanjutnya tuh kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, dan lain-lain. Nah, ini sama dengan kesatuan. Adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain, sehingga logis dan serasi. Jadi,
yang misalnya tuh kalimat-kalimatnya tuh nggak sama, jadi kita bacanya juga kayak udah bosan, kayak ceritanya tuh nggak berlanjut gitu loh. Jadi antara topik dan kalimat-kalimatnya tuh beda isinya gitu. Nah, yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Maksudnya itu, sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-cirinya itu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara pengembangan. Cara pengembangan ini terdiri dari 7 cara, yaitu yang pertama cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Nah, yang kedua, cara analog. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan, biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Yang ketiga, cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang selanjutnya sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kuasalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama, diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Nah, yang selanjutnya cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Nah, selanjutnya cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Nah, yang terakhir ada contoh paragraf. Contohnya yaitu, pertama kali pindah ke kota, ia adalah anak yang baik. Tahun pertama ia masuk kuliah, ia mulai merokok. Malam minggu kumpul di tempat tongkrongan langganan. Disuguhi minuman beralkohol dan bermabuk-mabukan. Kini rokoknya diganti dengan lintingan ganja. Uang transport sering dipakai untuk membeli ganja dan kuliah pun sering bolos. Akibatnya hasil ujian jelek, badan kurus dan sering mulai berani menjual barang-barang rumah untuk membeli si daun haram itu. Kata akibat merupakan contoh dari cara pengembangan sebab akibat. Nah, jadi contoh ini tuh sama dengan syarat-syarat paragraf tadi, yaitu yang pertama ada kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang ketiga kelengkapan. Nah, jadi contoh paragraf ini tuh kesatuannya bagus, yaitu yang dibahas satu orang, ceritanya dari awal sampai akhir. Kepaduan, jadi jelas yang dibahas tuh apa gitu. Jadi tuh yang dibahas satu anak yang awalnya baik dan makin kesini dia sudah mulai nakal atau dia berani mengkonsumsi barang haram seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq wa hadi ila syabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.